Halo sahabat pendidikan biologi dimanapun kalian berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Desti Fitriani Supendi dengan NIM 118206004 kelas 5A Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Inilah salah satu gerakan refleks yang akan kita bahas dalam praktikum kali ini. Nah, tujuan praktikum kali ini yaitu refleks pada tendon manusia. Sedangkan untuk tujuannya apa sih? Yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Adapun untuk landasan teorinya yaitu gerak refleks ialah gerakan pintas ke sumsum tulang belakang. Jadi refleks adalah respon yang terjadi berlangsung dengan cepat dan tidak disadari. Sedangkan lengkung refleks adalah lintasan terpendek gerak refleks. Gerakan pupil yang menyempit dan melebar karena terkena rangsangan cahaya merupakan contoh refleks otak. Sedangkan gerak lutut yang tidak disengaja merupakan gerak sumsum tulang belakang. Adapun untuk jaringan saraf terdiri dari 3 komponen yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Adapun jaringan saraf tersebut adalah sebagai berikut. Dan yang selanjutnya yaitu terdapat 2 macam refleks. Yang pertama yaitu refleks sederhana atau refleks dasar yang menyatu tanpa dipelajari. Misalnya refleks mata yang menutup ketika ada suatu benda ataupun cahaya yang masuk ke mata. Kemudian yang kedua yaitu refleks yang dipelajari atau refleks yang dikondisikan. Contohnya yang dipelajari seperti kita melakukan kegiatan sehari-hari, masak, makan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama yaitu senter, kemudian kursi, kemudian yang selanjutnya ada tutup pena, kemudian ada apa lagi ya? Itu yang selanjutnya palu, dan yang terakhir adalah gelas dan air secukupnya. Untuk kegiatan pertama yaitu refleks pada pupil, kita tutup mata, kemudian kita buka secara tiba-tiba dan lihat perubahan pupilnya. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu refleks pupil dengan tiba-tiba dibantu dengan senter ataupun cahaya matahari. Untuk kegiatan 3 yaitu refleks akomodasi pandang dibantu dengan tutup pena. Kemudian untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu refleks menelan, yaitu dengan menelan ludah dan kemudian diselangi ataupun diselingi dengan minum air. Apa sih perbedaannya? Kemudian untuk langkah yang selanjutnya yang kelima yaitu refleks telapak tangan. Awas ya, kena tangan. Untuk yang selanjutnya kegiatan yang keenam yaitu refleks patella. Dan yang selanjutnya yaitu refleks telapak kaki dengan dikelitiki ya. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan 8 yaitu refleks bersin. Hasil yang pertama yaitu pada kegiatan refleks pada pupil. Setelah kita melakukan tutup mata selama 1-2 menit, kemudian kita buka mata secara cepat, maka yang terjadi hasilnya pupil akan membesar. Kenapa hal itu terjadi? Karena sebagai berikut. Nah, pupil akan melebar ataupun membesar saat kita berada di tempat yang gelap ataupun pada saat menutup mata tadi. Karena untuk apa? Yaitu untuk menangkap lebih banyak cahaya. Dan sebaliknya ya, ketika pupil mengecil berarti pada saat kita di tempat yang lebih terang atau saat mata terpapar cahaya terang. Untuk kegiatan kedua yang kita lakukan yaitu refleks pupil dengan tiba-tiba. Kegiatan yang kita lakukan yaitu mata kita disinari cahaya ataupun memakai baterai ataupun senter dibantu oleh teman kita, dan kemudian kita lihat reaksi dari pupil, kornea, dan kelopak mata kita. Setelah kegiatan tersebut dilakukan, maka pupil akan mengecil, kemudian kornea mata kita akan mengedip, dan kelopak mata kita hampir menutup. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena sebagai berikut.
Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Karena dalam kondisi terang ataupun tiba-tiba terang, pupil akan mengecil untuk membatasi cahaya yang masuk ke dalam mata. Jika terlalu banyak cahaya yang masuk ke dalam mata, mata bisa silau dan pandangan menjadi tidak nyaman. Bahkan bisa menjadikan lensa dan retina mata kita rusak. Dan reaksi mengedip pada kornea tadi dan menutup kelopak mata kita itu sebagian cara agar cahaya tersebut tidak terlalu banyak masuk ke dalam mata. Nah, pada kegiatan ketiga yaitu refleks akomodasi pandang. Nah, kegiatan yang kita lakukan yaitu menghadapkan mata kita pada benda-benda ataupun tutup pena yang kita gunakan, mendekat kemudian menjauh, mendekat kemudian menjauh, dan lihat perbedaan bentuk dan reaksi pada pupil kita. Bisa dibantu oleh teman kita ya. Nah, untuk hasil pengamatannya tadi dari kegiatan tadi yaitu pada saat benda mendekat maka pupil akan mengecil, sedangkan pada saat benda menjauh pupil akan membesar. Kenapa sih hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi karena sebagai berikut. Nah, kenapa sih bisa mengecil dan membesar? Karena pupil pada saat melihat benda yang jauh dan dekat itu diatur secara otomatis loh. Jadi apabila kita melihat benda yang dekat itu akan lebih fokus, jadi di pupil tersebut mengecil. Sedangkan apabila kita melihat benda yang jauh, maka pupil tersebut akan membesar. Nah, hal tersebut telah diatur ataupun diakomodasi oleh suatu konvergensi akomodasi, yaitu mata berkonvergensi dan kemudian menjadi konstruksi dan mengecil untuk memfokuskan pada suatu objek. Untuk kegiatan keempat yaitu refleks menelan. Nah, kegiatan yang kita lakukan yaitu menelan air ludah, kemudian kita meminum air biasa, lalu kemudian kita menelan ludah kembali. Nah, rasakan gimana perbedaannya. Nah, pada saat setelah melakukan kegiatan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada saat menelan air biasa lebih mudah dibandingkan dengan menelan air ludah loh. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena sebagai berikut. Jadi pada saat kita menelan air minum biasa lebih mudah dibandingkan dengan menelan air ludah, karena faktor kekentalan air ludah itu menjadi salah satu alasannya sehingga sulit ditelan. Perbedaan tersebut berkenaan dengan produksi saliva secara tidak sadar dan diatur oleh saraf autonom. Sedangkan menelan air minum ini lebih mudah karena tidak diatur ataupun dipengaruhi oleh sistem saraf ataupun sistem kerja saraf. Untuk kegiatan yang kelima yaitu menjatuhkan benda berat. Nah, pada praktikum kali ini Desni menggunakan palu. Nah, pada saat kita dijatuhkan dengan palu, apa reaksinya? Nah, pada hasil pengamatan terlihat bahwa tangan menghindar dari benda yang jatuh tersebut. Kenapa hal tersebut terjadi? Simak pembahasannya. Secara sederhana, gerak refleks tubuh kita itu sebenarnya terjadi apabila ada rangsangan atau stimuli. Salah satu contoh stimulinya tadi ketika kita menghindar karena sudah tahu sakitnya terkena palu. Nah, kemudian hal tersebut akan diterima oleh reseptor rangsangan tersebut. Kemudian setelah itu reseptor akan membuatnya menjadi sebuah pesan, dan pesan tersebut akan disampaikan ke neuron sensori. Lalu neuron tersebut akan memberikan informasi ke otot bahwa hal tersebut harus dihindari dengan gerakan. Semua itu terjadi dengan waktu yang singkat, seperti itu. Pada kegiatan keenam ini yaitu refleks patella. Jadi kegiatannya itu kita duduk di atas kursi dengan kondisi kaki menggantung. Nah, hasil pengamatannya itu patella dalam kondisi ataupun reaksi mengangkat. Kenapa hal tersebut terjadi? Simak pembahasannya ya. Nah, pada saat kita duduk di atas kursi itu dan posisi kaki kita itu menggantung, maka patelanya itu mengangkat. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena normalnya patella terletak di celah dasar femur. Patella ini terikat dengan otot quadriceps melalui tendon dan berfungsi untuk mengangkat pengungkit dari kelompok otot ini ketika meluruhkan lutut. Nah, jadi
keadaan kaki yang menggantung, kemudian otot paha depan kita berkontraksi, hal tersebutlah yang menyebabkan kaki kita menendang keluar. Kegiatan yang selanjutnya yaitu refleks telapak kaki. Jadi kegiatannya itu kaki kita permukaan bawahnya itu digelitiki oleh teman kita. Nah, apa sih yang kita rasakan pada saat digelitiki tersebut dan apa yang terjadi pada kaki kita ataupun jari kita ya? Simak pembahasannya karena hasilnya itu kaki kita menghindar dan jari kaki kita bergerak-gerak. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena ketika kaki menghindar dan bergerak saat kita digelitiki, karena menurut penelitian telapak kaki menjadi titik geli yang paling umum karena memiliki saraf yang lebih peka. Akibatnya ujung saraf ini akan menerima kadar geli yang lebih banyak daripada bagian tubuh yang lainnya loh. Nah, dan terdapat banyak saraf pada bagian tersebut, bahkan beberapa saraf memiliki konsentrasi ujung saraf yang sangat dekat dengan permukaan kulit, sehingga akan geli jika disentuh. Dan kegiatan yang terakhir yaitu refleks bersin. Jadi kegiatannya itu kita bersin, tapi jangan lupa ada beberapa hal yang perlu kita rasakan, yaitu dari kelopak mata, bahu, kemudian leher dan kepala. Nah, pada saat setelah kita melakukan praktikum mendapatkan hasil bahwa kelopak mata kita menutup, kemudian bahu kita naik, kemudian leher kita turun dan kepala kita menunduk ke bawah. Kenapa hal tersebut terjadi? Simak pembahasannya. Jadi, refleks bersin atau sinesi ini adalah suatu respon mekanisme pertahanan suatu pernapasan atas, yaitu bentuk refleksi yang dikeluarkan tubuh dalam merespon benda-benda asing yang mencoba masuk ke saluran pernapasan. Benda-benda tersebut kemudian selanjutnya terdeteksi oleh saluran mukosa dan di bagian pangkal hidung, sehingga akan refleks bersin untuk memompa benda tersebut agar keluar lagi dari hidung. Nah, pada saat kita bersin kan kita sering menutup mata nih. Hal tersebut dikarenakan ada sebuah lubang kecil yang bernama ductus nasolacrimalis yang menghubungkan antara mata dengan hidung. Nah, agar benda asing tidak masuk ke lubang, kemudian terjadi tekanan tambahan yang akan membuat mata kita merasa tidak nyaman, sehingga secara refleks seseorang akan menutup matanya. Kemudian pada saat bersin sebagai bentuk perlindungan juga, banyak orang yang merasa enggan ketika harus bersin, akhirnya mereka cenderung menutup mulut dan hidung secara rapat-rapat. Gerak refleks adalah respon dari sistem saraf terhadap stimulus dan tidak dilakukan dengan perencanaan. Nah, kebanyakan dari gerak refleks adalah sebuah aksi dan bekerja tanpa melibatkan otak dalam memberikan perintah sebagai respon terhadap stimulus yang diterima. Kenapa? Karena tubuh kita memerlukan aksi yang sangat cepat untuk menghindari tubuh dari kerusakan yang sangat parah. Dan kecepatan setiap orang dalam melakukan gerakan refleks itu berbeda-beda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.